dalam lingkungan. Di sini saya Muhammad Ramadan Korea dari Kementerian mata kuliah pendidikan pendidikan keusahaan akan mempresentasikan terkait perancangan model bisnis usaha kuliner martabak Madura dengan brand martabak menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Pemaparan ini dilakukan untuk memenuhi atau menjawab soal UAS dari pendidikan kewirausahaan kelas AK 601. Latar belakang dari industri kuliner saat ini semakin berkembang seiring masyarakat terhadap makanan praktis, unik, dan mengandung nilai budaya. Hal ini menyebabkan persaingan usaha dunia kuliner semakin ketat sehingga pelaku usaha kuliner dituntut untuk mampu menawarkan produk yang tidak hanya memiliki cita rasa yang baik dan enak, tetapi juga memiliki keunikan. Salah satu keunikan itu dapat disebabkan dari makanan khas daerah. Eh, Jabodetabek merupakan daerah aglomerasi terpadat di Indonesia dengan banyak perantau beragam latar belakang datang sehingga pilihan kuliner juga bervariasi karena para perantau tersebut bisa jadi nasib dengan membuka usaha kuliner. Salah satu kuliner khas daerah yakni martabak Madura, di mana ini adalah jajanan khas Jawa Timur dijual bukan hanya oleh orang Madura saja meskipun ada embel-embel namanya Madura. Karena di Sidoarjo, Gresik, Surabaya, dan sekitarnya juga banyak ditemukan para penjual martabak Madura meskipun bukan orang Madura. Selling point atau ciri khas dari martabak Madura sendiri adalah adanya sambal petis khas Jawa Timur termasuk Sidoarjo, di mana sambal petis tidak ditemukan di semua kuliner di Indonesia. Untuk sambal petis khas Sidoarjo terdiri dari dua, yakni petis kupang dan petis udang. Di mana petis sendiri akan memberikan sensasi rasa gurih terhadap martabak Madura nantinya. Sehingga martabak Madura bisa dikatakan masih terbatas dan kebanyakan di sektor timur, yakni Pulau Gebang, di mana saya sendiri selaku penulis latar belakang itu penulisan dan pembentukan usaha ini karena lokasi Pulau Gebang cukup jauh dari domisili saya di Tangerang, sehingga ketika eh, rasa kangen akan martabak Madura itu muncul, rasanya cukup jauh untuk pergian ke Pulau Gebang dan pernah sekali saya ke sana dan ya emang cukup jauh. Ya, karena Mbak Madura dengan brand martabak hadir untuk memberikan opsi kuliner di Tangerang dengan beberapa inovasinya. Misalnya, Mbak Madura itu isinya di medium, tapi untuk kali ini akan diberikan inovasi berupa isian bakso pedas, sosis pedas, ceker, sambal tulang pedas, dan tulang pedas. Kemudian pilihannya akan dilakukan melalui berbagai platform konflik yaitu subjek serta pengeluaran pada CFD di perbedaan yang dekat dengan harga terasa kata. Harapannya usaha ini dapat berkembang secara perlahan sehingga nantinya akan ada ekspansi untuk membuka outlet secara reguler. Untuk memastikan keberlanjutan usaha dan merupakan strategi yang tepat atas bisnis ini, penulis selaku owner merasa perlu untuk melakukan analisis model bisnisnya dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Tinjauan teori dalam penyelesaian ini dapat yang pertama analisis peredaran usaha. Bahkan proses penilaian suatu usaha layak dijalankan atau tidak dengan memberikan manfaat yang lebih daripada biaya yang telah dikeluarkan. Kemudian diferensiasi produk merupakan strategi yang menciptakan keunikan terhadap produk yang ditawarkan untuk memberikan nilai tambah apabila dibandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh kompetitor, sehingga daya saingnya akan meningkat. Yang ketiga, yakni bisnis model merupakan gambaran untuk menciptakan, memberikan, dan memperoleh nilai dari aktivitas yang dijalankan, serta memahami produk pelanggan sebagai pendapatan. Hasil yang bisnis model kapasitas sendiri merupakan salah satu metode yang membuatkan bisnis dalam suatu lembar bisnis bisnis bukan merupakan bisnis model kanvas dan pelaku usaha sebagai komponen utama kegiatan bisnisnya sehingga proses perencanaan dan evaluasi dapat dilakukan. Komponen yang pertama, bisnis harus senantiasa memperhatikan kebutuhan atau tren permintaan pelanggan. Kedua, value proposition, bisnis harus mengembangkan produk yang memiliki nilai atau keunikan tersendiri dibandingkan
ketiga, channel, alat yang digunakan untuk menjangkau target pasar. Yang keempat, customer relationship, pelaku usaha harus berusaha untuk menjaga loyalitas pelanggan lama dan baru dengan menjalin hubungan yang baik. Yang kelima, revenue streams, pendapatan dari pelanggan atau aktivitas usaha dijalankan, baik itu produksi, penjualan, promosi atau jenisnya. Sehingga resources, segala sumber daya yang dibutuhkan suatu bisnis agar tetap eksis dari segala aspeknya seperti bahan, karyawan, dan lainnya. Yang ketujuh, ke activities merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan agar bisnis dapat berjalan, dan produksi, distribusi, dan marketing, dan sejenisnya. Partnership, hubungan kemitraan sehubungan dengan cara bisnis dari hulu ke hilir. Yang terakhir, cost structure, struktur biaya yang dikeluarkan untuk sebuah aktivitas bisnis agar senantiasa efisien. Apabila lagi dalam penelitian ini, menggunakan deskriptif kualitatif dan tujuannya untuk menganalisis kondisi, karakteristik, dan strategi bisnis martabat menggunakan bisnis model canvas atau BMC yang terdiri atas 9 elemen atau komponen utama. Fungsi penelitiannya yakni usaha kuliner martabat, yaitu martabak Madura Asal Timur yang dipasarkan di kota Tangerang dan sekitarnya, melalui platform penjualan online dan penjualan melalui event seperti CFD. Berbedanya tentunya dari tingkat primer berupa perencanaan bisnis, identifikasi produk dan target pasar oleh pemilik usaha yang saya sendiri, dan data sekunder berupa studi literatur mengenai PNC, strategi pemasaran UMKM, dan diferensiasi produk yang menunjang atau support dari data primer itu sendiri. Teknik analisisnya yakni identifikasi bisnis, pemetaan 9 elemen PNC, analisis kebaikan per elemen, serta perusahaan strategi pengembangan lebih meningkatkan daya saing usaha. Berikut adalah hasil analisis dari bisnis model canvas yang masing-masingnya akan dijelaskan secara rinci pada slide berikutnya. Komponen customer segments, di mana customer segments dari martabat adalah masyarakat Tangerang dan sekitarnya, khususnya untuk asal Jawa Timur dari berbagai kalangan umur. Selain itu, pengguna platform penjualan online yang masih dalam bentuk yang dapat menjadi potensi pelanggan baru nantinya. Karena penulis yakin di daerah Tangerang sekitarnya sudah cukup banyak perantau yang berasal dari Jawa Timur, khususnya dari Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan sekitarnya, yang juga kemungkinan rindu akan martabat Madura itu sendiri. Kemudian dari proposition dari pastinya menggunakan jumlah yang diproses secara klinis, martabat bisa diproses sehingga tidak hilang proses yang saat ini. Kalau saya ketahui baru ada Asia Timur di daerah Belahan Raya, dan lebih lagi banyak variasi lainnya untuk martabak sendiri berupa usus pedas, tulang pedas, pasir pedas, dan sikap tanpa tulang pedas, selain dari mie bihun sebagai originalnya. Adanya pilihan disajikan dengan cara menjual kadar. Meski demikian, harga yang ditawarkan tetap terjangkau dengan harga Rp10.000. Pelanggan juga bisa mendapatkan 5 pieces martabak Madura plus sambal petis atau 3 pieces martabak Madura dengan siraman telur dadar plus sambal petis. Harga tersebut berlaku untuk semua varian isi. Dan yang digunakan oleh owner, di mana pelanggan bisa mendapatkan informasi mengenai martabat pada sosial media Facebook, Instagram, dan page khusus untuk akun martabat itu sendiri. Berbeda dengan akun owner, informasi mengenai WhatsApp admin juga akan disertakan pada akun di sosial media, sehingga pembelian dapat dilakukan secara online melalui COVID, page chat ke admin WhatsApp, atau secara langsung pada kegiatan aktivitas berikata dengan halte Transjakarta. Selain itu, titik rumah yang menjadi tempat produksi sekaligus tempat penjemputan aktivitas driver penjualan online akan disediakan pada e-commerce umum akan menggunakan driver untuk melakukan penjemputan atau mencari titik lokasi serta sebagai layanan komersial pada pelanggan untuk bisa menyampaikan saran, kritik, masukan, dan sejenisnya. Kemudian customer relationship masa bisnis ya khusus martabat akan dibuat dapat dijadikan sebagai platform dalam melakukan pemesanan, serta kritik dan saran pada pelanggan. Selain itu, pelanggan dapat menyampaikan kritik dan saran pada ulasan konflik, review, Shopify, dan Google Maps. Setiap ulasan dalam bentuk apapun, baik positif, negatif, atau sejenisnya akan direspon secepat mungkin oleh owner atau admin sebagai salah satu bentuk layanan pelanggan purna jual.
Selain itu, diberlakukannya tergantung pada dasar tertentu seperti HUT RI, tanggal kembar, dan seterusnya, serta pembelian voucher setiap adanya pembelian kesekian kalinya merupakan salah satu strategi untuk menjaga loyalitas pelanggan agar terjadi repeat order berulang kali. Kemudian revenue streams. Revenue streams dari pertama tentunya dari penjualan paket Madura itu sendiri. Tersedia pilihan paket yang 5 pieces martabak Madura atau 3 pieces martabak Madura yang disajikan dengan siraman telur dadar 190.000. Sudah termasuk sambal petis untuk satu porsinya. Harga tersebut diperlakukan untuk semua varian isi. Sambal petis adalah salah satu selling point dari produk ini, sehingga akan ditampilkan opsi penjualan terpisah yang akan dijual dengan harga dibeli per porsinya. Untuk penjualan pada CFD direncanakan akan dijual minuman pendamping seperti ST, sehingga pelanggan dapat membeli camilan sekaligus minumannya pada satu tempat saja, yaitu di outlet saya. Kenapa ST yang dipilih? Karena keluarga dari istri kebetulan memiliki usaha ST yang dan diminati di daerah Sidoarjo. Sistem pembayaran yang tersedia untuk pembayaran online dapat dibuat sesuai dengan penjual platform. Apabila Shopee, ya pastinya bukan Shopee atau Shopee Later. Kemudian GoFood pastinya akan menggunakan GoPay, untuk GrabFood pastinya menggunakan GoFood yang disediakan. Sementara itu untuk sistem pembayaran untuk penjualan pada CFD dapat dilakukan secara tunai atau kris dari semua platform keuangan baik itu banking, e-wallet dari apapun dana untuk tersebut sejenisnya tanpa adanya penggunaan biaya administrasi apapun. Activities pada mulanya proses diawali dari pembelian bahan baku sampai proses hingga produk siap terjual, termasuk sambal petis yang didatangkan langsung dari Sidoarjo. Sambal petis perlu mendapat perhatian lebih terkait kepastian stoknya karena butuh proses pengiriman dari Sidoarjo, yang biasanya pengiriman agak reguler butuh waktu 3 hari. Proses produksi dilakukan di rumah dan dilakukan setiap hari sesaat sebelum jadwal final hingga bentuk produk setengah jadi, yakni eh, belum dalam bentuk tercetak dan tergoreng, namun belumnya sudah dibumbui dan adonan kulitnya sudah jadi. Untuk penjualan CFD, proses produksi akan dilakukan pada malam hari sebelumnya. Saat pesanan masuk, atau melalui online atau pada saat CFD, martabak maduanya akan dibentuk sesuai pilihan tradisi yang dipilih dan digoreng untuk kemudian dikemas pada kotak box cepat, termasuk sambal petisnya yang telah dimasukkan ke dalam plastik kecil. Proses promosi akan dilakukan secara memanfaatkan sosial media melalui pembuatan konten secara teratur agar perlahan naik dan dikenal pengguna sosial media lainnya. Selain itu, pemanfaatan influencer kuliner lokal di sekitar Tangerang yang cukup banyak pastinya akan dilakukan karena saya sendiri sebagai warga Tangerang yang tinggal di tempat mengenal betul karakteristik masyarakat Tangerang dan sekitarnya, yang masyarakat yang umum terhadap setiap kuliner viral di sosial media. Pemantauan dan pengelolaan secara terhadap platform dan online juga akan selalu dilakukan, memastikan semua acara yang dari stoknya selalu update agar tidak ada miss. Terakhir, minatnya selanjutnya sampai kita separasi berhubung dengan informasi pertama. Key resources dalam bisnis tentu diperlukan modal yang dalam hal ini usaha pertama akan dipergunakan di antara pembelian buku, peralatan promosi dan iklan kemasan serta biaya komisi platform penjualan online. Key partners pelaku usaha perlu untuk mencari rekanan yang terpercaya sehingga tidak mengganggu proses bisnis sesuai dengan jalan dan menimbulkan kerugian apabila bekerjasama dengan harta tidak amanah. Supplier bahan baku dan kemasan penting untuk memastikan proses produksi dan pengiriman tidak terhambat. Selain itu, perlu juga untuk mengecek berkala syarat dan ketentuan produk atau penjualan online, terutama untuk biaya terkait karena yang penyelesaian harga jual nantinya. Penggunaan influencernya, sistem endorse juga penting untuk mencari yang namanya terpercaya dengan engagement yang tinggi, sehingga jika ada iklan naik dapat langsung berpotensi meningkat penjualan pada saat itu juga. Perlu juga bagi penulis untuk gabung dengan komunitas pelaku usaha kuliner di Tangerang dan sekitarnya. Kita bisa mendapatkan informasi yang up-to-date terkait event terkini termasuk CFD yang dapat mungkin diikuti untuk perjuangan martabat di dalamnya. Komunitas ini biasanya paling mudah ditemui pada platform Facebook. Yang terakhir yakni cost structure, ya, terdiri dari biaya tetap dan variabel. Biaya tetap terdiri dari pengeluaran modal, peralatan masalah produksi, peralatan pengeluaran atau CFD, dan internet. Sementara itu biaya variabel terdiri dari
Lebih untuk terigu, garam, telur, petis, dan konsumsi usus sektor tulangan bakso, hoax dan plastik kemasan, distribusi, biaya promosi dan iklan, biaya komisi endorsement, biaya komisi platform dan barang online. Dari analisis yang dapat dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa martabat terpulang untuk bertemu di kota Tangerang karena OTDK-nya jarang ditemui, di mana menggunakan sahabat subsis yang tidak semua kuliner di Tangerang menggunakannya. Setelah analisis PNC menunjukkan bahwa martabat telah memiliki model bisnis yang terstruktur, yang dapat diberikan bahwa 9 komponen utama telah terpenuhi. Penggunaan platform penjualan online dan event kuliner seperti CFD potensi untuk memperluas jangkauan pasar dari martabat dan meningkatkan pengenalan merek di kemudian hari. Berikut adalah dokumentasi dari produknya. Di mana yang kiri ini adalah untuk paket yang martabak Madura ori tanpa siraman telur dadar, sementara yang kanan dengan telur dadar terdiri dari jenis martabak Madura. Di sini untuk fotonya adalah dua porsi ya, karena terdiri dari 10 pieces. Dan di sini adalah petisnya, sambal petisnya. Ini ada cabai hijau juga. Dan mohon maaf, Ibu, bahwa di sini saya lupa untuk mencantumkan logo dari brand saya ini. Namun nantinya akan saya cantumkan juga di jurnal yang telah saya buat untuk kemudian dilampirkan pada link pengumpulannya. Mungkin demikian analisis PMC yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan mungkin analisis yang masih kurang yang telah saya lakukan, mohon koreksinya dari Ibu. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.